Komedia Takhta. Tiga raja dalam keraton Surakarta. Publik kembali dibuat terheran-heran oleh langkah politik yang tidak masuk akal. Di saat keraton Surakarta sedang berupaya menata suksesi yang sah, pemerintah melalui Menteri Kebudayaan justru melakukan intervensi yang menciptakan preseden buruk dalam sejarah Mataram. 1. Raja ad interim. Menteri Kebudayaan Fadlizon secara mengejutkan menunjuk KG.PH PA Tejowulan sebagai Raja ad interim untuk waktu yang tidak ditentukan. Penunjukan ini dianggap sebagai lelucon sejarah. Bagaimana mungkin seorang menteri memiliki otoritas untuk menunjuk raja dalam sebuah institusi monarki yang berdiri jauh sebelum republik ini berdiri? Faktanya, saat ini muncul kondisi absurd di mana terdapat tiga raja. Kenyataan di lapangan, takhta yang sah dan diakui keluarga inti tetap berada di tangan KG.PAA Hamangkunegoro atau Gusti Purboyo, sementara Tejowulan muncul sebagai raja administratif, titipan pemerintah. 2. Senjata makan tuan bagi ormas LDA. Langkah pemerintah ini seolah menjadi tamparan keras bagi organisasi LDA. Publik mencatat adanya perjanjian lama antara Gusti Mung dan KG.PH.PA Tejowulan, bahwa setelah 40 hari akan dilakukan jumenengan atau penobatan bagi KG.PH Mangkubumi. Namun, surat dari Menteri Kebudayaan justru menjadi peti mati bagi ambisi LDA. Dengan menunjuk Tejowulan sebagai Raja ad interim, pemerintah secara tidak langsung membungkam rencana LDA untuk menaikkan Mangkubumi ke takhta. Kini terlihat jelas bahwa LDA hanya menjadikan KG.PH Mangkubumi sebagai alat politik untuk meraih simpati publik, namun pada akhirnya mereka sendiri terkunci oleh manuver Menteri Kebudayaan. 3. Drama peresmian panggung Sanggabuana, simbol penjajahan administratif. Indikasi kuat intervensi ini terlihat nyata pada peresmian panggung Sanggabuana. Pidato utama tidak diberikan kepada keluarga inti, melainkan kepada KG.PH PA Tejowulan dan Menteri Kebudayaan. Ini adalah sinyal bahwa keraton tidak lagi dikelola berdasarkan paugeran, melainkan sedang dikelola sebagai proyek pengembangan cagar budaya di bawah kendali penuh pemerintah. Saat itu KG.PH Mangkubumi tidak diberi ruang untuk berpidato jika memang dia digadang-gadang menjadi raja dan mendapat dukungan pemerintah. Seketika peresmian itu, publik mengetahui bahwa yang ditunjuk oleh pemerintah adalah KG.PH PA Tejowulan. 4. 2 matahari setelah 18 Januari 2026. Mulai tanggal 18 Januari 2026, publik akan menyaksikan sebuah dualisme yang memprihatinkan. KG.PAA Hamangkunegoro atau Gusti Purboyo adalah raja yang sah berdasarkan garis keturunan, wasiat PB 13, dan pengakuan keluarga inti. Dan KG.PH PA Tejowulan, raja ad interim, bentukan pemerintah yang tidak memiliki akar legitimasi adat yang kuat, namun memegang akses pendanaan negara. KG.PH Mangkubumi semakin jauh dari naik tahta. Pengangkatan KG.PH Mangkubumi saat itu menimbulkan kebingungan publik karena penobatan pergantaian dua nama terjadi sekaligus dalam sehari dan tidak mengikuti paugeran atau aturan adat suksesi. Penobatan itu dilakukan di Sasono Hondrowino atau ruang makan, bukan di dalam Ageng Probosuyoso. Kemudian, pusaka-pusaka keraton tidak diikut sertakan. Hanya pemberian keris dari Gusti Mung kepada KG.PH Mangkubumi. Keris itu digadang-gadang adalah pemberian PB 13 sewaktu masih hidup. Namun kenyataannya keris ini dibawa saat pemberangkatan jenazah PB 13 ke Imogiri. Saat itu Gusti Mung mencium keris itu tanpa terlihat ekspresi sedih dan seolah sudah mati rasa sehingga tidak menangis atas kepulangan PB 13. Analisis tajam. Siapa yang menang? Dalam kekacauan ini, ormas LDA adalah pihak yang paling malu. Ambisi mereka untuk menobatkan Mangkubumi dikubur dalam-dalam oleh menteri yang awalnya mungkin mereka anggap sebagai sekutu.
Sementara itu, kedaulatan keraton terancam hilang karena takhta dijadikan jabatan administratif yang bisa ditunjuk oleh seorang menteri kebudayaan. Bagaimana pendapatmu tentang intervensi pemerintah ini? Apakah ini mirip seperti intervensi yang dilakukan masa pemerintahan Hindia Belanda